Kita mau besuk adik ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi masih sekolah sekarang ya. Ini kamu anak berapa? Anak pertama dari punya adik? iya. Ini gimana kejadiannya dia? Gimana? Jangan ini ya, jangan takut Ini dari Komnas Perlindungan Anak Ya, mau kenal nggak? dukung kamu ya, gitu. Gimana? Gimana kejadiannya? Gimana ceritanya? Kok bisa Ceritanya begitu? kenapa sampai Kok kamu sampai marah begitu? Aku panik. Panik. Iya. Kamu pacaran deh sama dia? Enggak, temen deket doang. Terus? Iya. Terus? Dia? Teman sekelas kah? Enggak, beda sekolah. Tapi umurnya dia? Umurnya dia 17 tahun. Oh, 17. Jadi kamu kenalan begitu, bukan pacaran. Enggak. Nah, terus setelah itu kemudian kamu hamil gitu ya Pak? Iya. Nah, setelah hamil kamu kasih tahu sama si pelaku. Enggak sempat ngasih tahu. Cuma dia kayak emang udah ada kayak gitu kayaknya. Sempet suruh ngugurin juga dianya. Oh, sempet mau bilang gugurin. Terus kamu bilang? Enggak pernah dilakuin. Suruh beli obat penggugur gitu lah. Oh, disuruh dia dikasih, pernah makan juga dimakan. Enggak, disuruh beli, baru disuruh beli. Beli Terus dilihat tuh harganya juga lumayan mahal 2 jutaan gitu. Enggak mungkin kalau harus beli. Udah makanya enggak dilakuin. nggak dikasih uang. Enggak, disuruh nyari sendiri sama dia usaha gitu. Usaha katanya. sendiri kamu gugurin aja Iya, begitu. Dia cuman nyuruh beli ini udah gitu, ngasih tahu aja. Nggak ngasih obatnya duit, ini, nggak. enggak. Obatnya ini harganya sekitar 2 juta. Terus Iya. kamu cari sendiri ya gitu. Iya gitu. Tapi kamu nggak lakuin. Enggak. Akhirnya kau hamil terus. Iya. Nah setelah hamil terus Kalau hamil di sekolah nggak tahu. enggak, orang nggak tahu kalau nggak terlalu ngerasa hamil gitu. Oh, tapi kamu sudah nggak haid lagi. Iya. Kamu cuman- kasih tahu sama dia. Mm-mm. Terus dia bilang apa? Dia suruh Gugurin Iya, itu. gugurin. Nah, terus kamu nggak lakuin toh? Enggak. Terus akhirnya hamil terus. Iya. Terus setelah melahirkan, Setelah hamil itu orang tua nggak tahu deh. mak itu Apa sih, cuman kayak curiga gitu doang kayak katanya, soalnya kan ada perubahan dari kayak perut gitu. di sekolah kamu tetap masih sekolah. Masih. Oh, pada saat hamil itu. Iya. Nah, berarti nanya gitu. Enggak, orang kan sekolahnya juga enggak Oh iya. Kan daring ya. Iya, daring. Nah, setelah itu kamu melahirkan itu di mana kamu melahirkannya? Di rumah, di kontrakan, di kamar mandi. Di rumah ibu? Iya. Nggak ada yang tahu deh. Nggak ada. Enggak ada. Diam-diam. Setelah kamu lahir di kamar mandi, terus Baru tuh ada yang ngedengar suara bayi, katanya baru ada yang masuk ke dalam. tetangga. Iya. Dipergokin gitu deh. Iya, Kamar mandinya di rumah, Iya, di kontrakan. di dalam rumah. Iya, di dalam rumah. Ibu ada di situ. Enggak ada kerja. Di situ sendiri doang. Oh, Hmm. Oh, siang malam Pagi. pagi. Iya. Jadi melahirkan pagi sendirian di kamar Iya. mandi. keluar sendiri. Yang Keluar datang itu sendiri. siapa? Yang punya kontrakan. Oh, dia kaget gitu, kok ada suara bayi gitu, Iya. dia datang. Terus adik bilang apa sama dia? Nggak bilang apa-apa. Langsung gitu kayak langsung lemes, lihat darah banyak, kesakitan. Nggak sadar gitu. Dibantu sama dia, bakal bisa keluar. Udah keluar. Iya, Keluar di kamar sendiri. mandi. Keluar sendiri. Iya. Nah, terus kemudian Bayinya dia pancing. kau diapain? Nggak inget. Yang inget cuman keluar aja udah gitu. Di situ langsung lemes. Iya. Ngeliat darah banyak, kesakitan. Udah, terus inget-inget udah di rumah sakit kayak. Oh, Hmm. berarti dibawa yang punya kontrakan ke rumah sakit. Sama ayah. Oh, ayah datang setelah Iya, itu. datang langsung dipanggil. Hmm.
kok bisa begitu? Peristiwanya gimana Nah, sih? peristiwanya kok begitu deh? Itu ke waktu kan ngelahirinnya diri ya, tiba-tiba keluar aja gitu dengan Jatuh? gampang jatuh dianya bayinya Jatuh. Terus? diri, terus tuh kayak sakit ngelihat darah bayinya tuh, ngelihat bayinya juga kayak ini bayi bukan gitu, nggak nyangka gitu. Habis gitu duduk jatuh, habis gitu nggak inget lagi. Cuma yang inget cuman pertama kali nusuknya doang tuh, udah Pakai apa? pakai kaca. Kaca Kaca yang di dari mana? mana adik Kacanya dapatnya? Ada di situ, udah ada di situ. Di kamar Di mandi. kamar mandi, bukan yang mecahin, bukan saya, emang udah ada Sudah di ada di situ. Iya. Gitu. Iya, itu yang inget cuman sekali, udah di situ langsung nggak sadar Pingsan. lagi. Habis itu nggak sadar. Iya, langsung pendarahan banyak, terus langsung di rumah sakit. Itu maksudnya nusuk apa? Maksudnya Karena panik tadi. Karena panik, takut, iya. Takut. Jadi sebesar apa? sebesar apa? Lumayan. Ada segini? Enggak terlalu Kecil gede, gitu? kecil, sedang lah. Oh, sudah ada di kamar mandi Iya, itu. itu udah ada di kamar mandi, bukan yang mecahin gitu, bukan baru Bukan. mecahin. Oh, bukan kamu ngambil kemana Enggak, gitu? itu emang udah ada di situ. berarti nggak tahu yang tarik pusar siapa, nggak Itu tahu. emang udah kan diri, itu udah copot, Udah copot Sendiri. copot sendiri. gitu. Kan diri itu lu copot sendiri. Orang keluarnya Berarti aja, udah terlepas sendiri. iya, orang gampang. Kayak orang pas ngelahirin itu sambil ada air gimana gitu. Iya. Emang udah nggak nyambung sama bayinya tali pusarnya. Berarti Udah lepas gitu? Udah lepas. nggak ada kayak pipis Nggak gitu ada. pertama, Nggak ada. Tiba-tiba langsung keluar darah. Iya. Itu lahirnya prematur namanya. Oh, Kalau yang normal itu ada keluar kayak kencing dulu. oh air Itu kencing. namanya air ketuban. Iya. Tapi tadi darah dulu ya. Iya, Langsung itu darah keluar langsung- darah banyak. Iya, waktu pas keluar air, ada airnya pas sambil bayinya keluar juga. Kaget nggak waktu pas yang keluar itu bayi? Kaget. Kaget. Enggak, pertamanya kan belum apa sih, kepalanya tuh baru keluar sedikit-sedikit dipegang. Ini apa, dikira tuh takutnya penyakit gitu kan keluar ya. Habis gitu langsung keluar sendiri. Gitu. Sama darah, sama air itu langsung keluar. Langsung jatuh. Jatuh bayinya. Cepet jatuh gitu? Iya kan diri jadi Iya. gitu. Nggak sempet kepegang. Terus putus sendiri. Putus sendiri, nggak ada yang mutusin. Terus sekarang bayinya di mana deh? Di rumah sakit Lagi masih. Udah pernah lihat belum dek? Udah. Udah. Gimana Rasanya kelihatannya? gimana waktu lihat? Kasihan. Hah? Kasihan. Kasihan, nyesel juga. Nyesel. Terus si Bayinya kelihatannya gimana? Sehat atau apa? Sehat katanya. Sehat, ya? Tinggal pemulihan doang. Lihat muka wajahnya nggak? Ngelihat Ada luka ada di mana? di pipinya. Dipakai apa? Perban atau? Perban. Udah diperban. terus si apa namanya, si Laki-laki. laki-lakinya itu Temanmu tuh pernah datang. Yang datang belum- apa? Nengok nggak dia? Enggak, orang kan belum tahu. Belum dikasih tahu. Belum Di mana rumahnya? Rumahnya di mana? tahu. Jauh dari sini. Ciang sana. Oh, di yang sana. Sama. Iya. Kamu pacaran berapa lama udah? Nggak pacaran? Nggak pacaran, Nggak pacaran. cuman temen deket Temen doang. aja, cuma Iya. ngajak. Iya. Ngajaknya gimana? Bilangnya dia, kok kamu mau gitu misalnya? Gitu. Ada janji gitu? Enggak ada janji, langsung aja gitu. Langsung di rumahnya? Rayu-rayu. Iya, Nggak ada orang tuanya? nggak ada Terus di kamarnya dia apa di kamarnya siapa? di kamar dia. Di situ emang banyak orang tuanya, jadi tuh kayak dianya bebas, orang tuanya emang kayak gitu juga. Kayak gitu gimana? Kayak gitu gimana? Orang tuanya kayak Cuek? bukan cuek, kayak sama gitu, sering mainin cowok gitu kayaknya. Kayak kerja di tempat-tempat diskotik gitu katanya. Ibunya? Iya, karaoke. Ibunya? Bapaknya atau mamanya? Ibunya udah cerai katanya. Oh jadi dia tinggal sama mamanya doang. Iya, sama keluarga mamahnya gitu, kayak Oke. neneknya. Jadi mamanya itu juga suka pacaran juga. Iya, kayak katanya. Emang udah nggak sempet ketemu lagi soalnya udah lama banget. Setelah hamil itu nggak ketemu lagi? Enggak, udah nggak berani ketemu lagi. Soalnya dia juga sempet ngancem. Ngancemnya gimana dek? Apa sih? Kan dia pernah apa sih, kalau nggak diturutin gitu, mau dia gimana sempet kayak Seperti mau digugurkan itu? iya, Kalau kamu terus ngancem katanya.
bakal dibikin malu gitu, bakal hidupnya nggak tenang. Kayak gitu ngancem-ngancem, jadi takut mau bilang hamil juga ke dia, takut nggak percaya, takut itu mah bukan sama gua kali, gini. Makanya takut, cuman bilang telat aja dianya kayak gitu. Malah nyuruh udah Iya, gugurin aja. Jadi ibu juga nggak pernah curiga sama kamu udah hamil gitu. Pada curiga katanya aku badannya gede gitu. Ngomong nggak si ibu waktu itu? Ngomong katanya. Terus kamu bilang? Ada aja alasan gitu, ngeles. Kamu tinggal di sini ya? Di sini. Tinggalnya? Iya, dikontrakan sama mama. Dikontrakan? Iya, Ini sama kan mama rumahnya kan. nenek ini kan? Ini rumah mama. Oh, Rumah iya. mama sambung. Oh, mama sambung. Tapi tinggalnya di kontrakan sama ibu ya? Iya, sama. Jadi kan. mamanya ada Bapak? dua di sini. Bapak, iya mama ada 2. Bapak di sini. Sama mama sambung. Iya. Oke. Tapi kalau adik tinggalnya sama mama Kandung. kandung di kontrakan. Iya. Ada lagi adiknya di situ tuh? Ada adiknya tuh kakak? Ada. Berapa orang kalian? bersaudara? 2. Oh, jadi berdua sama Iya, mama. iya. Oh, jadi bapak sudah menikah lagi dan punya keluarga di sini. Iya. Setelah sakit ini baru ke sini. Iya. Emang sering kesini juga, cuman main-main doang gitu. Tapi tidur rumah di sono. Oke. Umur berapa? Oh, 16. 16. Berarti ya temennya itu juga 16? 17. 17. Kelas 1 tadi ya, Dek? Iya, kelas 1. 1 SMK jadi Jurusan apa SMK-nya? Perkantoran. Waduh, administrasi. Iya, anaknya perempuan apa laki? perempuan. Sayang ya sama anaknya. Iya, saya. Kasihan. Iya, terkait dengan kasus di mana ada seorang anak berusia 16 tahun melahirkan akibat dari pergaulan bebas ya. Sehingga anak si pelaku ini termasuk menjadi korban juga dengan terpaksa, dengan ketidaksiapannya dengan melahirkan itu, akhirnya ada satu upaya kepanikan membuat terluka si bayi dengan tusukan-tusukan. Tadi disampaikan ada tusukan dengan kaca yang ternyata ditemukan di kamar mandi. Dengan kepanikan dia tusuk-tusuk di beberapa tusukan yang saat ini sedang diproses oleh Polres Bogor, dan saat ini bayi itu masih selamat karena masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi kunjungan kami ini untuk memastikan informasi itu supaya kita tidak simpang siur untuk menyimpulkan sesuatu. Nah tentu karena si pelakunya adalah juga berusia 17 tahun dan korbannya adalah 16 tahun. Nah ini disinilah kehadiran Komnas Perlindungan Anak bersama dengan tim dari Bogor dan Bapas untuk memastikan supaya nanti tindakan hukumnya itu punya perspektif tentang anak itu. Tapi yang terpenting bagi saya dari hasil diskusi dan dialog dengan korban itu, si pelaku harus segera bertanggung jawab. Ya, jadi bukan hanya si korban ini, tapi si pelaku itu harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Oleh karena itu kami akan berkoordinasi dengan Polres Bogor supaya pelaku bertanggung jawab juga, bukan korban saja. Jadi tentu walaupun dia berusia 17 tahun, kalau dia melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab terhadap pidananya ya. Soal pendekatan penyelesaiannya dengan pendekatan anak, tentu perspektif anaknya juga harus dikedepankan. Tapi yang penting adalah si pelaku juga harus bertanggung jawab. Jadi ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bapas, khususnya ke unit PPA yang memberikan perhatian dan kerja keras. Saya kira ini supaya menjadi satu pelajaran untuk kita semua. Saya kira demikian. Nah ini memang miris ya buat kita. Jadi dampak daripada pergaulan bebas, jadi ketidaksiapan seorang anak untuk bisa menerima keadaan ini gitu. Sampai dia harus panik dan menusuk pipi dan beberapa anggota tubuh anaknya gitu. Nah ini harus menjadi perhatian buat semua masyarakat
tentang ketahanan keluarga, pergaulan bebas, media sosial, ya. Maka oleh karena itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengawasi anak-anaknya, membekali dengan agama, ya, bagaimana pergaulan yang sehat, termasuk juga tentang pendidikan seksual, gitu. Karena banyak remaja yang tidak tahu dampak daripada pergaulan bebas yang terjadi, sehingga tadi ada pendarahan, bahkan kita belum tahu nanti rahim seperti apa, gitu. Dan yang pasti secara psikis anak-anak belum siap untuk menerima kondisi dan keadaan ini, gitu. Dan mudah-mudahan ibu ini anaknya ini cepat sembuh dan anaknya juga cepat pulih kembali kesehatannya. Dan tadi untuk yang pelaku, ya, juga anak-anak, ya, ini belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti buat semuanya. Baik, terima kasih. Sesuai dengan amanah undang-undang, ya, untuk anak yang berhadapan hukum, kami dari Bapas memang bertugas untuk mendampingi mulai dari tahap pemeriksaan di kepolisian, tahap 2 di kejaksaan, sampai sidang pengadilan. Nah, output yang kami buat adalah litmas, yang mana nanti litmas ini menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Jadi intinya dari kami pembuatan litmas ini yang terbaik bagi kepentingan anak. Baik, saya hanya menambahkan tadi yang disampaikan Pak Aris sama Pak Danang, ini PR lagi buat kita. Dinas Pendidikan, keluarga, orang tua, dinas, ini hak yang sangat diperlukan anak-anak. Saya selalu sering sekali bicara tentang edukasi. Ya, pendidikan seks sejak dini, edukasi pendidikan seks sejak dini itu penting banget. Ya, jadi ketika anak-anak sudah mulai tumbuh remaja, sudah disampaikan saja komunikasi secara terbuka. Nah, kita belajar dari kasus ini, semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk orang tua, untuk guru, dan untuk semua masyarakat, bahwa ketika anak-anak sudah mulai remaja, sudah mulai dengan pergaulan bebasnya, nah harus ada antisipasi, harus ada pencegahan di sana. Nah, itu pesan dari saya. Ya, harapannya sebagai orang tua ya pengennya yang terbaik buat anak, ya, kayak pengen dia lebih baik lagi, biar dia sebagai pelajaran untuk dia, juga sebagai orang tua kita juga lebih waspada lagi sama kejadian ini, jadi pelajaran buat kita semua. Terus ya sebenarnya sebagai orang tua juga ada gagalnya juga intinya. Ya banyak penyesalannya juga, Kak, karena kitanya juga kurang banyak bertanya ke anak juga, gitu. Ya, saya sebagai orang tua paling saya minta dari pihak si cowok, saya minta dihadirkan aja. Iya, seperti itu. Ya. Selama ini komunikasi dengan anak seperti apa, Bu? Kalau komunikasi sih baik, Kak. Cuman mungkin anak kurang terbuka kalau soal pacaran kayak gitu ya. Kalau soal pelajaran dia selalu kebuka sekolah gitu. Paling itu aja sih anaknya. Terus kalau kesini juga kesini. Bahkan kayak saya suka jualan online shop, anaknya suka ngebantu. Banyak ininya juga, berkebersamaannya kayak jajan kan, karena mungkin aku sama dia ini ya banyak ceritanya juga. Cuman kalau soal kepacaran dia nggak kebuka. Terus selama ini dia perubahan dari fisik? Ngelihat, terus udah gitu dari badan ya. Soalnya kan dia sempat ngomong, "Teh," dia manggil saya kan masih Teh ya. Aku pengen gemukin badan. Ada nggak ya obat yang aman buat penggemuk badan gitu kan? Aku kasih. Aku kira perubahan dari situ juga kan ya, penggemuk badan itu. Ya pengen penggemuk badan. Emang badannya kan kecil gitu kan. Terus anaknya aku malu gitu kan. Terus mungkin ada laporan dari neneknya ya, katanya kalau dari perubahan tubuh dari payudara gitu. Terus sempat bapaknya bawa ke sini juga kan. Coba tolong kamu tes packin. Aku nggak berani karena aku takut menyinggung si anak. Dari neneknya dibilangin nenek. Sama sekali tidak terbuka. Iya. Kelihatan mah nggak, cuma kayak kecil buncit gitu aja. Enggak kelihatan. Iya. Iya, kirain. Iya, saya pernah curiga. Itu kalau perubahan psikisnya. Iya. Apa suka bengong sekarang lebih? Kalau bengong Biasa aja. anaknya ceria kalau kesini. Cuman kesini sekedar minta uang jajan buat makan gitu kan. Atau kayak ada apa gitu doang, udah. Udah setiap kesini kayak gitu aja. Nggak lama. Oke, makasih. Iya, sih Pak.